Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silakan isi absen di Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Oke, Ibu akan membahas tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, kalian dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, kalian dapat menyusun informasi lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang keempat, setelah membaca, kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kelima, setelah mengamati contoh, kalian dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat gambar yang ada di sini ya. Makhluk hidup dapat bergerak, salah satunya yaitu hewan. Ada macam-macam hewan yang bergerak. Ada gajah yang bergerak dengan berjalan. Ada ikan yang bergerak dengan berenang. Dan ada kupu-kupu yang bergerak dengan terbang. Kalau tumbuhan termasuk makhluk hidup atau bukan ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Namun, tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat seperti hewan. Tetapi, tumbuhan hanya bisa bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari karena tumbuhan peka terhadap rangsangan. Sedangkan akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Selain tumbuh, apakah anak-anak tahu ciri-ciri lain dari makhluk hidup? Ya, betul. Makhluk hidup juga bernapas. Bernapas artinya menghirup atau menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, diantaranya yaitu manusia, kucing, dan ayam bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang, dan belalang bernapas dengan trakea. Lalu, apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, betul. Tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Umumnya terdapat 3 alat pernapasan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu stomata. Stomata berfungsi untuk pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal proses pernapasan pada tumbuhan. Yang kedua yaitu lentisel, berfungsi sebagai keluar masuknya udara luar untuk melewati lapisan gabus. Dan yang terakhir yaitu rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk menghisap air atau zat hara dari dalam tanah dan menyalurkannya ke bagian-bagian tumbuhan. Selain dari bergerak, bernapas, apakah makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan? Ya, betul sekali. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Apakah anak-anak merasa bertambah tinggi sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SD sekarang? Ya, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Sebagai contoh, dulu kalian masih bayi. Tubuh kalian tidak sebesar sekarang. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan anak-anak. Nah, begitupun pada makhluk hidup lain, seperti kucing, ayam, maupun tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Itulah bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Selain mengalami pertumbuhan, makhluk juga berkembang biak ya anak-anak. Nah, berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Contohnya, yaitu hewan yang bertelur adalah ayam, katak, cicak. Nah, yang melahirkan ada sapi, kambing, dan kucing. Nah, selain itu, makhluk hidup perlu air dan makanan. Contoh,
Manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Kalau hewan seperti kambing, kuda, dan sapi hanya memakan tumbuhan. Tapi ada pula hewan yang memakan hewan lain, misalnya cicak, elang, ular, dan singa. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, yang disebut dengan fotosintesis. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk, sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang silau, dengan cepat kita akan menutup mata. Sama halnya dengan daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika kita sentuh. Itulah yang disebut dengan rangsang. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pembelajaran bagaimana cara manusia melakukan pergerakan untuk berpindah tempat. Beberapa gerakan manusia yang paling sering dilakukan adalah berjalan dan berlari. Yang pertama yaitu berjalan. Gerakan dasar berjalan dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, berjalan ke depan dan ke belakang. Tegakkan badanmu ketika berjalan, langkahkan kakimu seirama dengan ayunan tangan, begitu juga ketika berjalan ke belakang. Yang kedua yaitu berjalan ke samping. Berjalan ke samping dapat dilakukan kedua arah, yaitu ke samping kiri dan ke samping kanan. Berjalan cepat. Gerakan berjalan cepat dilakukan seperti berjalan ke depan. Tetapi setiap langkahnya dilakukan lebih cepat. Pada jalan cepat, setiap kali melangkah kaki dengan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Yang kedua, yaitu berlari. Langkah pada saat berlari lebih panjang daripada langkah pada saat berjalan. Pada saat berlari, tangan diayunkan ke arah dada. Variasi gerak berlari antara lain berlari di tempat, berlari zigzag, dan berlari memutar. Berlari juga dapat dilakukan dengan variasi serta gabungan kecepatan dan jarak. Misalnya, berlari ke depan pelan-pelan dan semakin cepat. Apakah anak-anak pernah mengikuti perlombaan balap lari? Pada perlombaan ada yang dinamakan menang dan kalah. Anak-anak harus saling menghargai walaupun kalah dalam perlombaan. Anak-anak tidak boleh berkecil hati dan harus selalu bersyukur. Sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, yang pertama, tidak membuang makanan yang sudah diambil. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan, dan masih banyak lagi. Baiklah anak-anak, itulah sikap bersyukur yang harus kita miliki ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ada tugas untuk kalian. Soalnya yaitu, apa saja sikap bersyukur yang harus kita miliki selain dari yang Ibu jelaskan tadi. Minimal 5 sikap bersyukur, dan anak-anak tulis di buku masing-masing, dan setelah selesai bisa kirimkan ke Ibu ya. Ibu tunggu jawaban kalian.
Baiklah, terima kasih untuk anak-anak yang telah menonton video ini, dan Ibu sangat berharap kalian dapat belajar dari video ini. Inilah akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu melalui video call atau Zoom meeting. Mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.